Barakallahu fiik teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah bercakap-cakap dengan bahasa Arab ya. Karena ada kaidahnya ya, nggak sembarangan. Yang pertama yaitu makhraj dan sifatnya harus tetap kita pakai di dalam bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Dan yang nggak dipakai yang mana? Qalqalah ya. Qalqalah nggak dipakai, tapi mad asli yang dibaca 2 harokat itu harus tetap dibaca. Ya itu, lalu dengung juga nggak dibaca ya. Terutama yang sering terjadi kesalahan adalah qalqalah itu dibaca. Jangan ya, qalqalah tidak dibaca di dalam percakapan bahasa Arab. Nah lalu karena makhraj dan sifat itu kita pakai, harus dipakai, maka banyak huruf-huruf senyum di situ ya. Maksudnya huruf-huruf tipis yang dibaca agak senyum. Abata misalnya kaifa haluk, kaifa haluk gitu ya. Tidak kaifa haluk, kaifa haluk, tidak gitu. Tapi dia makhrajnya harus huruf-huruf tipis di situ, ka, fa tipis ya. Kaifa haluk. Nah, itu juga lebih luas karena kita jadi senyum ya, lebih ramah gitu sesuai dengan karakter orang Indonesia, tentunya ramah dan lembut ya. Jadi kadang ada syekhoh itu banyak yang karena badannya tinggi, suaranya besar ya, jadi kurang sesuai dengan karakter kita yang orang Indonesia yang suaranya kecil dan lembut ya. Maka kita cari yang di situ contoh-contoh syekhoh yang bacanya lembut dan suaranya kecil sesuai karakter orang Indonesia gitu ya. Misalnya kaifa haluk gitu. Lalu assalamualaikum gitu ya. Jadi terdengar lebih merdu dan enak didengar oleh kita yang orang Indonesia. Lalu yang ketiga adalah disukun di akhir ya. Jadi kalau percakapan bahasa Arab itu disukun ya. Contohnya tadi assalamualaikum, kalau itu pasti sukun ya. Atau misalnya ana jau'an jiddan, ana jau'an jiddan, jau'an. Nah, di situ kan tulisannya jau'anun. Nah, kita baca sukun aja. Ana jau'an jiddan. Nah, gitu ya. Jadi intonasi cara mengucapkan seperti kita di dalam berdialog dengan bahasa Indonesia ya. Sama intonasinya seperti atau raut mukanya sama ya. Ana jau'an jiddan misalnya gitu ya. Atau misalnya di sini la takul gitu ya, la takul tapi sambil senyum ya, karena huruf tipis atau makhraj huruf-huruf tipis itu banyak di huruf hijaiyah ya. Adapun kita tahu makhraj yang huruf tebal itu kan hanya 8 ditambah huruf ro ya, sodo tozo kho goko dan ro. Nah itu kan huruf-huruf tebal ya, ro juga itu kadang tebal kadang tipis ya. Jadi kita bacanya intonasinya banyak yang senyum di situ karena banyak huruf tipis ya. Limada gitu misalnya. Ana jawaan gitu ya. La takul ijlis. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih enak didengar. Misalnya lagi al-ghada 'alal ma'idah. Nah, gitu ya. Atau misalnya ismi Khalil ya. Ismi Khalil, bukan ismi Khalil. Ismi Khalil, bukan ismi Khalil ya gitu. Lalu masmuk. Nah, itu pada saat sukun kafnya dihameskan ya. Masmuk gitu. Atau misalnya kaifa haluka ant. Nah, taknya itu dihamesnya keluar ya. Kaifa haluka ant gitu. Nah, lalu berikutnya tadi kaidahnya saya lihat lagi. Kaidah keempat ya, yaitu disukunnya itu bisa di tengah kalimat atau di akhir kalimat, pokoknya yang lebih enak didengar ya, seperti kita bercakap biasa. Lalu yang keempat adalah intonasinya ya, tadi seperti karakter Indonesia ya. Itu aja tips-tips bagaimana mengucapkan percakapan bahasa Arab yang benar ya. Atau saya contohkan misalnya di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam, ana jau'an jiddan, al-ghada 'alal ma'idah, ma hadha, samak, lahm, dajjaj, ruz, wa salatah, wa fakihah, hadha kathirun jiddan. La ta'kul, ijlis. Limada? Ana jau'an.
ladaina duyuf. Ladaina duyuf. Seperti intonasi kita lagi ngomong ke teman kita ya. Ladaina duyuf. Ladaina duyuf man? Walidi wa walidati wa akhi. Aina duyuf? Fi ghurfatil julus. Seperti itu ya. Jadi seperti intonasi kita di dalam bercakap-cakap biasa. Barakallahu fiik. Semoga mudah dipahami.